Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya Solo Cyclist guys. Saya habis bersepeda guys. Tadi 34,53 kilo guys. Nah, saya mau sharing aja sini, review aja ya guys ya. Tantangan dari bersepeda di zona 2 fat burning guys. Apa sih tantangannya guys? Nah, bersepeda saya ngambil jalur itu ini saya di Bandung ya guys ya, di Jalan Soekarno-Hatta subuh-subuh. Apa tantangannya guys? Tantangannya adalah yang pertama adalah banyak motor pengguna jalan yang melawan arus. Kita harus hati-hati dan tetap fokus karena membahayakan diri kita dan bisa membahayakan orang lain juga guys. Karena bersepeda kita walaupun pakai sepeda kita harus tetap ini ya guys ya, menjaga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Gak boleh melawan arus, kita bisa membahayakan orang lain juga. Kita bersepedanya kalau bisa di jalur yang paling kiri saja lah guys, yang jalur khusus motor tuh guys, jangan di jalur cepat guys, karena ya membahayakan juga sih guys untuk orang lain ya. Membahayakan, kalau misalkan membahayakan diri kita, wah ini tidak dibenarkan. Membahayakan diri kita, kita yang celaka. Tapi kalau misalkan kita membahayakan sampai membahayakan orang lain juga guys, itu yang fatal juga sih guys. Kasihan orang lain guys, kita yang salah tapi mereka menanggung kesalahan kita juga kan guys. Tantangannya untuk bersepeda pagi-pagi tadi dari Soekarno-Hatta keliling Bandung lewat Soekarno-Hatta ya, via Soekarno-Hatta maksud saya. Tantangannya adalah di sini guys, di Soekarno-Hatta, mulai dari Pindad lah ya, sesudah Sekejati, keluar Sekejati ini di sini guys. Dari sini ini banyak sekali yang melawan arus, pokoknya full sampai bundaran Cibiru mungkin guys. Kenapa hal tersebut terjadi? Mungkin karena jalan Soekarno-Hatta itu jalan yang ada pemisah jalannya, jadi orang-orang tidak mau ribet untuk putar balik jauh-jauh. Nah ini kita harus fokus di sini, harus konsentrasi, hati-hati. Nah di situ lalu dari Cibiru sampai mana ya? Dari Cibiru ya sampai inilah ya ke terminal Cicahem guys. Itu tantangannya adalah banyak kendaraan bis. Tadi saya juga ketemu truk Pertamina ada 2, wah itu lumayan sih guys tantangannya itu. Lalu jalannya itu sedikit dia tidak menanjak seperti di Jalan Supratman yang benar-benar dari bawah sampai atas itu, dari perempatan Ahmad Yani Supratman sampai atas Pusda itu benar-benar nanjak. Tapi kalau di sini tuh nanjaknya ya sedikit-sedikit sih guys, tapi ya lumayan juga itu guys bagi saya pengendara sepeda yang single gear, apalagi setup gear rasio saya itu untuk di jalan datar yang lurus. Nah ini tantangan yang kedua di sini, jalan ujung Berung ini ya guys ya. Jalan ininya apa sih ya, saya lupa ya, pokoknya mah inilah. Dari Cibiru ke ujung Berung itu tantangannya adalah banyak mobil besar, kendaraan besar guys. Ada bis dan asap dari bis juga gitu kan, roda-roda diesel, kendaraan-kendaraan diesel. Nah yang paling seru itu saya paling suka Nasution itu guys ya, jalannya itu yang tadi itu sampai terminal Cicahem ya. Terminal Cicahem, PHH Mustopa juga sama di sini juga lumayan hektik juga di sini. Tapi saya paling suka itu kalau tadi tuh kalau sudah masuk ke Gedung Sate sih guys, di atas ini guys, depan Jalan Japati, jadi Surapati. Ini Surapati udah mulai enak lah jalannya guys, udah mulai nyaman.
sudah mulai enak ya, suasana perkotaan. Terus Surapati masuk ke Jalan Cihamplas enak banget di sini, adem. Jalannya nurun juga mudun. Dari Cihamplas pertigaan ini yang mau ke BSC, saya masuk ke Pajajaran. Nah, ini Pajajaran. Pajajaran kita juga harus hati-hati masuknya di sini satu jalur. Cepat-cepat juga kan orang makainya. Lalu masuk ke Jalan Cicendo, guys. Di Cicendo itu tantangannya palingan ya satu jalur juga sih. Hati-hati di sini. Masuk dari Cicendo nih, belokan yang mau ke Kebon Kawung atau Stasiun Bandung, kita harus berhati-hati, sedikit-sedikit mengambil dari jalur kiri ke jalur kanan ya untuk biasa belok. Hati-hati. Nah, di sini tantangannya di Kebon Kawung di sini banyak mobil yang parkir di badan jalan, jadi kita harus hati-hati. Nah, di sini Jalan Kebon Kawung, lalu saya masuk ke jalan apa ini? Astana Anyar ya. Bukan Astana Anyar. Ya, pokoknya mau ke arah Jalan Astana Anyar lah ya. Pasir Kaliki. Nah, di Pasir Kaliki ini lumayan di sininya nanjak dikit. Bagi saya yang kirasionya untuk jalan datar lumayan tantangan juga. Pasir Kaliki terus tidak ada tantangan sih di sini, biasa saja. Turunan soalnya enak, santai. Masuk Astana Anyar masih turunan, terus Astana Anyar ya hati-hati juga ya, di mana-mana juga kita harus hati-hati lah intinya mah ya gitu. Masuk ke Jalan Pasir Koja di sini tidak ada tantangan yang berarti, langsung masuk ke Jalan Pungkur. Nah di sini ini di sini nih guys, ini juga tantangannya di sini dari Jalan Pungkur masuk ke Dewi Sartika. Karena ini satu jalur Dewi Sartika, kita harus hati-hati untuk bagaimana ini ya, gimana jalan. Soalnya saya kan mau ke arah belok kanan nanti ke alun-alun, jadi langsung hati-hati belok ke kanan gitu guys. Ambil jalur ke kanan Dewi Sartika, tidak ada kendala apapun di sini, enak juga jalannya. Masuk dalam kaum alun-alun. Di sini jalan lurus, enak juga, aman. Nah, di sini nih di alun-alun timur ini kita harus hati-hati, dari arah alun-alun timur suka banyak yang lurus ke arah sini nih. Ke arah jalan apa sih, Pasundan gitu ya, yang mau masuk ke SMA Pasundan ini. Hati-hati nih. Jalan ke sini hati-hati kita. Jalan apa ya? Oh, Balung Gede ya, mau ke SPG. Nah, ini hati-hati di sini, palingan tuh dalam kaum lurus terus sampai ke Lengkong Besar. Nih di Lengkong Besar tantangannya hati-hati di sini, memang belok kanan bisa langsung, tapi kita ikutin rambu saja karena rambunya di sini belok kanan itu kasih merah. Nah, tantangannya ini karena satu jalur, kita kalau mau belok nanti ke arah saya, soalnya ngambil ke arah belok kiri nanti dari Atmosfer belok kiri. Nah, ini hati-hati di sini, dikhawatirkan dari yang lengkong kecilnya ada kendaraan. Nah, lengkong besar lurus terus. Di sini juga enak, tidak ada tantangan berarti di sini, enak. Masuk ke jalan apa ini? Cikawao. Masuk ke Jalan Cikawao enak juga, santai, nyaman. Dari Cikawao hati-hati di sini, di Sadakeling pertigaan di sini, yang dari sini banyak motor yang mau belok langsung ke arah Cikawao, yang mau ke Karapitan. Di sini hati-hati karena dari sini kan dikhawatirkan ada orang pengendara yang dari Sadakeling, dia cepet langsung mau ke masuk Cikawao yang mau ke Karapitan ya. Di sini sih lumayan hati-hati. Masuk ke Buah Batu guys, ada rumahnya Pun Guru kalau tidak salah di sini, Pun Guru Tarung Derajat. Masuk ke Jalan Ahmad Dahlan guys. Ini di sini asik juga, enak, jalannya nyaman, tidak ada
tantangan apa-apa, santai, enak nih. Kalau tidak salah di perempatan ini gitu ya, sebelum rumah sakit. Ah, bukan, ini Jalan Mutiara. Nah ini nih kalau tidak salah nih, Jalan Gajah ini dari Palasari. Oh iya betul, ini guys, ini hati-hati di sini. Tidak ada lampu perlintasan dari arah sini. Orang-orang dari Jalan Palasari mau ke Jalan Gajah, dikhawatirkan langsung nerobos gitu kan. Di sini hati-hati. Di sini tantangan juga lumayan. Nah, Ahmad Dahlan, Rumah Sakit Muhammadiyah, tempat saya lahir. Nah, dari Rumah Sakit Muhammadiyah, Jalan Ahmad Dahlan. Nah, ini saya mau muter balik tuh guys di depannya Piset Mall. Nah, ini dari sini saya biasanya suka berhenti dulu, nunggu lampu merah dari arah jalan sana, perempatan Buah Batu sana. Nah, ini tunggu dulu, di sini ada tandanya hitam, berarti saya berhenti. Nah, di sini berhenti dulu, slow dulu untuk saya ngambil langsung jalur ke kanan. Kita jangan sampai misalkan kita mau dari gini jalan gini lurus, kita mau ke kanan, kita langsung sambil jalan kita langsung digituin itu bahaya sekali guys. Kalau menurut saya mendingan diam aja guys, udah santai aja. Berapa detik sih palingan, gak akan sampai 2 tahun kita nunggu di situ. Udah aja berapa detik, tunggu langsung ngambil kanan, mepet langsung kanannya. Kita harus tetap di jalan di sebelah, di pinggir jalan pokoknya guys sebagai pesepeda. Nah, di sini muter balik di depan gedung Golkar, muter arah lagi lurus. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa nggak aja langsung diseberangin sepedanya? Itu bebas ya guys, karena saya pengen biar ada effort aja sih guys kalau untuk saya. Oke. Ini Jalan Pelajar Pejuang 45, lurus terus. Ini ke arah saya pulang dari Pelajar Pejuang masuk ke Buah Batu lagi. Di Buah Batu ini sudah asik, tapi kalau tidak salah ini Buah Batu di sini itu tidak enaknya karena sudah banyak jalur manhole, kabel-kabel udara, kabel-kabel telekomunikasi, kabel-kabel fiber optik yang turun di jalan ini, jadi banyak manhole, jadi jalannya tidak rata sama seperti jalan Gatsu. Itu hati-hati juga guys. Di sebelah kiri kita diam, di sebelah kiri banyak manhole gitu kan, apalagi ban saya kan ban kecil gitu kan, 700x25 saya agak ke tengah, bahaya sama mobil nanti diklaksonin gitu kan ya. Pokoknya kita ambil hati-hati aja di sebelah kiri aja lah. Buah Batu ya, ini sepanjang jalan Buah Batu ini tidak nyaman sih jalannya. Dia restore jalan habis di galinya itu, trenching and restore-nya dia kurang bagus, jadi tidak rata jalannya. Banyak manhole yang tutupnya tidak rapat, membahayakan sih untuk pesepeda sih, motor juga gitu kan. Bahaya ini jalan Buah Batu. Tantangannya jalan Buah Batu adalah seperti itu guys. Buah Batu terus lurus sampai perempatan Jalan Besana. Ini Jalan Buah Batu ini kalau kita bersepedanya pagi-pagi, tantangannya untuk saya adalah matahari yang sudah mulai naik terbit, sudah mulai kelihatan, itu sangat menterang sekali ya guys ya. Ini Jalan Soekarno-Hatta ya guys. Jalan Soekarno-Hatta tantangannya ya kendaraan-kendaraan besar, orang-orang yang angkot, kalau tidak motor juga kadang-kadang dia tiba-tiba belok ke kiri dari tengah. Itu kita harus hati-hati guys, kita harus tetap fokus. Dan juga banyak yang lawan arus juga di sini, tapi tidak sebanyak tadi di sana, atau nggak tahu kalau saya lewat sini tuh karena udah agak siang jadi nggak terlalu banyak gitu ya, nggak seperti tadi subuh-subuh dari Soekarno-Hatta yang ke arah Cibiru itu lumayan sih guys, banyak banget guys. Nah ini guys, terus jalurnya tidak ada yang berarti. Nah ini guys, dari sini nih guys harus kita hati-hati, soalnya kita kan mau lurus, kita harus hati-hati mengambil jalan. Kita harus agak di tengah sedikit ini, soalnya kita mau lurus gitu guys. Kita jangan terlalu di kiri. Kalau misalkan kita mau di kiri tidak apa-apa, sudah sampai perempatan sini kita berhenti dulu, lalu kita masuk ke jalan perempatannya untuk nyebrang lurus terus ya guys ya. Ini Jalan Soekarno-Hatta di depan Uninus. Tidak ada tantangan berarti sih, palingan apa ya, iya sih aman sih di sini, enak juga sih, hati-hati tapi di sini. Nah di sini sih palingan guys,
Di sini kita harus hati-hati di sini guys. Nah ini di sini tuh banyak sekali mobil, motor yang mungkin kecepatannya tinggi, biar belok dia tidak melihat atau tidak hati-hati. Ini kita harus hati-hati di sini guys. Jalan-jalan yang seperti ini tuh kita harus hati-hati. Kita juga harus melihat orang lain. Kita harus juga aware terhadap sekitar ya guys ya. Kalau bersepeda, lurus terus tidak ada yang udah sih guys, selesai sampai rumah saya. Itu sih guys palingan guys untuk tantangan di jalan rayanya guys. Yang paling besar tantangan menurut saya, yang paling utama bagi saya pribadi bersepeda, yang paling utama tantangannya adalah mempertahankan tenaga saya, mempertahankan heart rate saya di zona fat burning. Ini yang paling diutamakan untuk saya pribadi bersepeda, itu bertahan di zona fat burning guys. Kenapa seperti ini? Karena tujuan saya bersepeda untuk menurunkan berat badan, untuk membakar lemak. Tantangannya adalah emosi kita guys, bukan emosi saya sih guys. Terkadang misalkan pengen cepat-cepat sampai rumah kalau sudah capek, kalau nggak pengen misalkan ya pokoknya pasti ada emosi itu kayak pengen cepet-cepet digas misalkan. Itu tuh yang paling tantangan yang paling terbesar untuk saya, itu mempertahankan zona fat burning ini guys, zona 2, untuk tetap heart rate saya ada di kisaran 111 maksimal di 130 untuk berada di zona fat burning, agar tubuh saya menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya, jadi bukan glikogen atau gula di dalam tubuh. Kalau misalkan kita menggunakan gula di dalam tubuh sebagai bahan bakarnya, itu sudah pasti dipastikan pulang sepedahan pasti craving, segala dimakan dan lapar. Silahkan saja dibuktikan sendiri, itu terbukti oleh saya guys. Jadi tantangan yang paling utama adalah mempertahankan detak jantung di zona fat burning, agar yang menjadi bahan bakarnya adalah lemak guys. Itu sih palingan guys tantangan saya bersepeda setiap hari, mau itu sepeda rutenya dekat atau rutenya jauh. Yang paling utama adalah itu guys. Oke guys, gitu aja guys informasi data yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai full, sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yang paling utama, jangan lupa kita tetap bergerak. Tubuh kita harus bergerak karena Allah menciptakan tubuh kita itu didesain untuk bergerak. Ada 2 jenis, ada berolahraga, ada exercise. Nah itu dua-duanya yang penting kita lakukan lah, yang mana saja. Tidak ada olahraga yang salah ya guys ya, yang penting kita harus bergerak. Oke, nanti kapan-kapan kita jelaskan perbedaan antara sports and exercise menurut yang saya pahami dari podcastnya waktu itu. Saya dengar dari Dr. Tirta dan juga ada dari Bang Aderai. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.